Saya atas nama Elizabeth Veronica Besu dengan NIM 19650256 akan menjelaskan materi mengenai molekul pengenal antigen. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. 1. Oliva Ojejawa 19650245. Yang kedua, Ike Prihartini dengan NIM 19650264. Yang ketiga ada Atanasya Nena dengan NIM 19650258. Yang keempat ada Indriani Marita Rambuluba dengan NIM 19650268. Yang kelima ada Alfred Kaba dengan NIM 19650270. Yang keenam ada Marlin C. Sengo dengan NIM 19650273. Yang ketujuh ada Grave Maria S. Manuhutu dengan NIM 19650274. Yang kedelapan ada Crispianus Christian AT dengan NIM 19650275. Dan yang terakhir ada Waode Yuniarti dengan NIM 19650277. Jadi baik, kita akan masuk pada materi molekul pengenal antigen. Nah, molekul pengenal antigen dalam imunologi mungkin tidak memiliki definisi secara khusus. Namun, arti dari molekul dan antigen adalah molekul merupakan sel yang berbentuk besar seperti protein. Molekul juga bisa berupa bakteri, virus, karbohidrat, dan sel-sel beracun lainnya. Antigen itu sendiri adalah zat yang merangsang respon imunitas tubuh manusia. Molekul pengenal antigen memiliki berbagai macam sel. Yang pertama, ada sel T helper dan sitolitik, tidak seperti sel B. Mengenal fragmen antigen, protein asing yang secara fisik berikatan dengan molekul MHC pada permukaan sel APC atau sel target. Molekul MHC itu dikenal juga sebagai presentasi antigen, sedangkan sel APC itu adalah sel aksesoris atau sel target. Nah, pengenalan antigen oleh sel T merupakan awal stimulasi untuk aktivasi sel T. Stimulasi adalah rangsangan yang diberikan sejak bayi. Nah, tujuan dari stimulasi itu merupakan merangsang kualitas dan kuantitas sel-sel otak, sehingga sel-sel otak dapat berfungsi atau berjalan dengan baik sejak bayi. Pengenalan antigen oleh sel T adalah salah satu hal yang penting dalam bidang imunologi. Hal ini merupakan pengetahuan yang relatif baru. Reseptor pada sel T yang bertanggung jawab untuk pengenalan dan respon spesifik yang tinggi terhadap antigen ditambah MHC merupakan suatu kompleks dari beberapa protein integral membran plasma. Beberapa protein dari kompleks ini memperantarai ikatan spesifik ke kompleks antigen MHC pada permukaan sel APC atau sel target. Dan maka dari itu, porsi pengikatan protein-protein ini dibedakan antara sel T dan spesifikitas antigen MHC yang berbeda. Di samping reseptor antigen plus MHC, terdapat sel T yang mengekspresikan sejumlah protein permukaan sel yang lain, yang dinamakan molekul aksesori. Dan molekul ini penting untuk aktivasi dan fase efektor respon sel T. Fungsi molekul aksesori menguatkan adhesi sel T ke sel lainnya yang mempromosi maksimal efektif interaksi antara sel T helper dengan APC atau antara sel T sitolitik dengan sel target.
Molekul aksesori pada sel T dibagi menjadi 3. Yang pertama itu CD4 dan CDS, di mana CD4 itu atau singkatannya dari cloning intermediate yang secara umum dikenal dengan sebagai sel helper atau perantara, di mana CD4 dan CDS berfungsi sebagai sel aksesori dengan memfasilitasi interaksi sel T dengan sel APC atau sel target. Kedua molekul memiliki fungsi yang sangat mirip. Perubahan rasio digunakan sebagai parameter klinik untuk difungsi umum. Lanjut, yaitu yang kedua CD2. Berfungsi sebagai molekul adesi interseluler dan molekul transduksi sinyal. Terdapat pada lebih 90% sel T dan 50 sampai dengan 70% pada timposit. Nama lain yaitu TIL, LVA2, TP50, reseptor sel darah merah domba atau SRBC. Dan yang ketiga yaitu LVA1. Molekul transduksi sinyal di mana diekspresikan pada hampir semua sel yang diturunkan dari sumsum tulang. MHC merupakan suatu kelompok gen yang menghasilkan masker permukaan sel yang penting dalam transplantasi, regulasi imun, dan respon imun. Masker permukaan sel ini digunakan untuk membedakan antigen self atau non-self. Pada slide selanjutnya terdapat gambar perbedaan antara MHC1 dan MHC2. Pada MHC1, yang pertama strukturnya tersusun dari 2 rantai, yaitu rantai alfa yang meliputi alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan rantai beta 2 mikroglobulin. Yang kedua, MHC1 berikatan dengan sel TCD8. Yang ketiga, menggunakan transporter antigen protein sebagai kemotraktan. Yang keempat, mempresentasikan Ag intraseluler, ukuran fragmen peptida 8-10 asam amino, sehingga fragmen antigen virus dipresentasikan oleh MHC kelas 1. Yang kelima, enzim yang berperan dalam pembentukan peptida adalah proteosom sitosolik. Yang keenam, tempat peptida berikatan dengan MHC adalah di retikulum endoplasma. Yang ketujuh, dipresentasikan oleh semua sel berhenti. Yang kedelapan, diekspresikan pada sel hematopoietik. Sedangkan pada MHC kelas 2, yang pertama memiliki struktur tersusun dari 2 rantai, yaitu rantai alfa, yaitu alfa 1 dan alfa 2, serta rantai B2 atau beta 2 dan beta 1. Yang kedua, MHC kelas 2 berikatan dengan sel TCD4. Yang ketiga, mempresentasikan Ag ekstraseluler dengan ukuran fragmen peptida lebih dari 13 asam amino, sehingga fragmen bakteri akan dipresentasikan oleh MHC kelas 2. 4. Enzim yang berperan dalam pembentukan peptida adalah protease endosom dan lisosom, misalnya katepsin. Yang kelima, tempat peptida berikatan dengan MHC di kompartemen khusus dalam vesikel. Yang keenam, dipresentasikan oleh sel dendritik, makrofag, dan limfosit B. Yang ketujuh, diekspresikan pada sel hematopoietik dan sel stromal pada timus. Diekspresikan pada sel hematopoietik dan sel stromal pada timus. MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 juga memiliki persamaan. Yang pertama, sama-sama dipresentasikan di permukaan APC. Yang kedua, setiap MHC hanya mampu mengikat satu fragmen antigen pada suatu waktu. Yang ketiga, fragmen antigen yang dipresentasikan hanya rantai asam amino. Perlu diingat, peptida ditempatkan pada MHC saat berada di intraseluler. Pada slide selanjutnya terdapat komponen MHC. MHC dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama MHC kelas 1.
MHC kelas 1 meliputi HLA-A, HLA-B, dan HLA-C yang bertanggung jawab pada endogenus antigen. Lalu yang kedua ada MHC kelas 2 yang meliputi HLA-DP, HLA-DQ, dan HLA-DR yang bertanggung jawab pada eksogenus antigen. Komponen dari atau bagian dari MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 diekspresikan ke permukaan sel. Lalu yang ketiga ada MHC kelas 3 yang dilepaskan ke cairan tubuh dan diperkirakan berperan pada aktivitas komplemen. MHC kelas 1. MHC kelas 1 merupakan antigen utama yang berperan pada proses penolakan jaringan transplantasi dan sitolisis sel yang terinfeksi virus. Antigen inilah yang berperan sebagai antigen sasaran yang dikenal oleh limfosit T sitotoksik CDS+. Baik antigen privat maupun antigen umum dapat dikenal oleh limfosit ini. Sel yang terinfeksi oleh virus hanya dapat dikenal oleh sel CD8+ kalau antigen virus ditampilkan pada permukaan sel bersama-sama dengan MHC kelas 1. Dengan demikian, sel T sitotoksik hanya akan membunuh sel sasaran yang terinfeksi oleh virus yang pernah mengaktifasinya. Apabila sel sasaran mempunyai MHC kelas 1 yang sesuai, sel T sitotoksik tidak akan membunuh sel sasaran yang menampilkan antigen virus yang relevan tetapi berbeda MHC. Sebaliknya, sel sasaran dengan MHC kelas 1 yang sesuai tidak akan dibunuh oleh sel sitotoksik bila yang ditampilkan adalah antigen virus yang lain. Dengan demikian, MHC kelas 1 berfungsi sebagai molekul sasaran. Protein MHC kelas 1 ditemukan pada semua permukaan sel berinti. Protein ini bertugas mempresentasikan antigen peptida ke sel T sistotoksik atau TC yang secara langsung akan menghancurkan sel yang mengandung antigen asing tersebut. Protein MHC kelas 1 terdiri dari dua polipeptida, yaitu rantai membran integrated alpha yang disandingkan oleh gen MHC pada kromosom nomor 6 dan non-covalently associated beta 2 microglobulin. Rantai akan melipat dan membentuk alur besar antara domain 1 dan 2 yang menjadi tempat penempelan molekul dengan antigen protein. Alur tersebut tertutup pada kedua ujungnya dan peptida yang terikat sekitar 8-10 asam amino. MHC kelas 1 juga memiliki dua heliks yang menyebar di rantai beta sehingga dapat berikatan dan berinteraksi dengan reseptor sel T. MHC kelas 2 terutama berfungsi dalam respon imun, maka disebut juga dengan istilah imun respon excited antigen. Seperti telah diuraikan sebelumnya, respon imun diawali dengan pemrosesan antigen disusul dengan presentasi fragmen-fragmen antigen oleh APC. Presentasi ini harus dilakukan bersama-sama dengan MHC kelas 2. Limfosit T penolong atau CD4+ melalui reseptor TCR akan mengenal antigen yang disajikan bersama MHC kelas 2, kemudian memberikan sinyal kepada sel B untuk berproliferasi dan berdiferensiasi. Jadi, berbeda dengan MHC kelas 1. Peran MHC kelas 2 pada respon imun lebih banyak dihubungkan dengan proses sensitisasi dari sel T penolong. Bahwa MHC kelas 2 juga berfungsi pada imunosupresi. Protein MHC kelas 2 terdapat pada permukaan sel B, makrofag, sel dendritik, dan beberapa sel penampil antigen, antara lain antigen presenting cell atau APC khusus.
Melalui protein MHC kelas 2 inilah, APC dapat mempresentasikan antigen ke sel T penolong atau TH yang akan menstimulasi reaksi inflamatori atau respon antibodi. MHC kelas 2 ini terdiri dari dua ikatan non-kovalen polipeptida integrated membran yang disebut A atau beta. Biasanya, protein ini akan berpasangan untuk memperkuat kemampuannya untuk berikatan dengan reseptor sel T. Dominon alfa 1 dan beta 1 akan membentuk tempat untuk pengikatan MHC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih.